Tanda nyata kedatangan Dajjal. Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang nantinya muncul di akhir zaman. Kehadirannya menjadi tanda bahwa dunia sudah memasuki akhir zaman dan tinggal menunggu waktu terjadi kiamat besar. Dan inilah tanda-tanda nyata yang terjadi sebagai kedatangan Dajjal. Menyusutnya Danau Tiberias. Salah satu fenomena alam yang menandai kemunculan Dajjal adalah menyusutnya Danau Tiberias. Secara geografis, wilayahnya terletak di Palestina dan Suriah, namun saat ini sudah dikuasai oleh Israel. Sungai yang disebut juga sebagai Sungai Galilea ini digunakan oleh penduduk Israel untuk pertanian, perkebunan, air minum, dan sanitasi. Ironisnya, sungai ini debitnya sekarang kian menyusut. Hal ini disebabkan karena rendahnya curah hujan di wilayah tersebut, serta populasi warga Israel yang justru mengalami peningkatan. Hal ini tentu bukan menjadi bencana bagi warga Israel saja, namun juga umat Islam. Pasalnya, dengan keringnya Danau Tiberias menjadi tanda bahwa sosok yang tidak diinginkan akan segera muncul. Air dari Danau Tiberias merupakan sumber utama air bersih dari bangsa Yahudi dan pemerintah Zionis Israel. Dewasa ini, pemerintah Israel sangat khawatir karena keberadaan air Danau Tiberias sudah kian menipis, sebagaimana yang diberitakan oleh SaveTheKinneret.com. Kita akan temukan peringatan dari pemerintah Israel kepada segenap warganya sebagai berikut. Danau Kinneret, waduk utama air bersih Israel, kian mengering. Bertahun-tahun curah hujan di bawah rata-rata telah menyebabkan lebar air berada di garis hitam, di mana air tidak bakal dipompa lagi tanpa menyebabkan kerusakan parah dan pasokan air secara keseluruhan. Meskipun ada rencana untuk membangun pabrik desalinasi, ini tidak akan beroperasi selama beberapa tahun, sehingga menjadi tugas kita bersama untuk menghemat air. Sementara tahun 2004, pemerintah Zionis membuat garis merah dan garis hitam untuk mengontrol debit air danau. Sungguh mengejutkan, semenjak tahun 2004, permukaan danau mengalami penyusutan setinggi 16 meter, sehingga pemerintah pertanian Zionis mengatakan secara terbuka melalui kantor berita mereka bahwa debit air Danau Tiberias mengalami penyusutan yang mengkhawatirkan. Berita ini tentunya tidak saja menjadi ancaman bagi rezim Zionis, tetapi juga bagi kita umat Islam, karena penurunan permukaan air Danau Tiberias adalah salah satu tanda dekatnya waktu kemunculan Dajjal. Terjadinya kekeringan panjang. Peristiwa alam yang sudah banyak terjadi adalah kekeringan panjang, seperti yang terjadi di India, Amerika, dan Afrika Selatan. 3 tahun sebelum kemunculannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan air dari langitnya. Kondisi ini terjadi secara bertahap, di mana pada tahun pertama, Allah menahan sepertiga dari air hujannya. Pada tahun kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya. Dan tahun ketiga, langit akan menahan air hujan secara keseluruhan. Tidak terbayangkan kondisi pada saat itu, mengingat air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Badan Meteorologi dan Geofisika menyatakan bahwa akan terjadi kemarau panjang yang akan melanda dunia. Diperkirakan kemarau panjang tersebut akan dimulai tahun 2019 hingga 2022. Cadangan air dunia saat ini hanya tersisa 3% saja. Terjadi kelaparan panjang. Bisa dipastikan apa yang terjadi setelah kekeringan. Pastinya manusia akan mengalami kelaparan hebat. Pasalnya, tanpa air, tumbuhan dan ternak tidak dapat bertahan hidup. Apalagi sudah dijelaskan dalam hadis di atas bahwa Allah memerintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh di atasnya. Selain manusia, maka binasalah juga setiap yang memiliki gigi pemamah dan kuku, yaitu hewan yang memberikan protein bagi manusia. Hewan-hewan seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta akan binasa karena mereka juga tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Kelaparan ini juga banyak dipicu akibat terjadinya peperangan sehingga menimbulkan krisis pangan berkepanjangan. Kelaparan ini tidak hanya menyerang negara miskin saja, tetapi juga telah menyerang ke berbagai negara berkembang karena faktor iklim seperti kekeringan sehingga hasil pertanian tidak maksimal. Kejadian ini sudah terjadi di Haiti, Zambia, Yemen, Ethiopia, Chad, dan masih banyak lagi. Terjadi perang, perselisihan, dan fitnah antar manusia. Pada saat kemunculannya nanti, Dajjal akan menimbulkan huru-hara di muka bumi. Saat ini telah banyak perang di berbagai negara seperti Afghanistan, Irak, Palestina, dan lainnya. Sebelumnya juga telah terjadi peperangan di dunia antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ini merupakan bukti nyata tentang kedatangan Dajjal. Fitnah Dajjal benar-benar datang, bahkan sudah terjadi di mana-mana. Umat Islam mengalami banyak penderitaan, seperti umat Islam di Papua, umat Islam di Filipina, umat Islam di Myanmar, umat Islam di Afghanistan, Irak, Palestina, Suriah, Mesir, Yaman, Yordania, dan negara-negara lainnya. Umat Islam diserang dan dihancurkan di mana-mana, bahkan di Indonesia sekalipun. Saat ini bagaimana pemerintah yang zalim menjepit ruang gerak umat Islam dengan isu terorisme dan aliran sesat. Dan tak lama lagi, Arab Saudi akan mengalami kegoncangan luar biasa, huru-hara, perang saudara, dan pembantaian terjadi di kerajaan Arab Saudi nantinya. Inilah fitnah Dajjal sebelum dia benar-benar keluar. Fase ini nantinya akan berakhir. Hal yang perlu diingat adalah pada masa kita saat ini, di mana masa fitnah Dajjal, setan dan iblis, nabi palsu, akan mendapat banyak pengikut, tak terkecuali umat Islam yang lemah imannya akan menjadi pengikut tanpa mereka sadari. Wabah, penyakit, dan bencana alam semakin merajalela.
Tanda nyata tentang kemunculan Dajjal berikutnya adalah mewabahnya penyakit. Tambah lagi banyak penyakit-penyakit baru yang ditemukan dan telah memakan banyak korban. Serta semua penyakit ini belum bisa diatasi secara maksimal, sehingga jumlah korbannya semakin meningkat dengan tajam dan penyebarannya semakin cepat. Hal lainnya adalah banyak terjadi bencana alam di berbagai pelosok dunia seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Mayoritas bencana ini dipicu karena perubahan suhu yang sangat ekstrim. Bencana besar ini telah mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan dan juga semakin memperparah krisis pangan di beberapa belahan dunia.